pemerintah daerah gitu ya, yayasan dan lain sebagainya. Itu kan ya, jadi harus mitranya adalah sebuah lembaga, kemudian menyekolahkan berapa anak, berapa siswa gitu ya. Nanti menggunakan anggaran dari lembaga, Pemda gitu ya, atau perusahaan ke Universitas Negeri Malang yang sudah melakukan MOU. Iya. Nah, kalau di kita tidak hanya itu. Oh, tidak hanya Jadi itu. ada kemitraan institusi memang. Tapi kemitraan yang kedua itu kita buka dengan masyarakat luas. Orang tua bisa jadi mitra. Bagaimana itu mengkategorikan orang tua sebagai mitra? Intinya kemitraan kan jaminan pembiayaan. Iya, betul, iya, kan harus ada jaminan pembiayaan. Iya, Jadi lembaga menjamin biaya si siswa yang disekolahkan, bener ya? Betul. Nah, jalur reguler lain juga ada jaminan pembiayaan dong. Kan orang tua yang bayar UKT, bayar IP gitu ya, bener nggak? Nah, tapi di kemitraan jaminan pembiayaannya itu ada 2 skema. Yang adalah? Nah, pertama skema International Outbound Student Mobility. Jadi siswa yang daftar di jalur kemitraan yang Outbound International Student Mobility ini, itu kalau lulus nanti orang tuanya akan membayar IP, bayar UKT, dan bayar jaminan pembiayaan untuk berangkat ke luar negeri. Jadi dia wajib 1 kali akan ke luar negeri selama kuliah di UM. Jaminan pembiayaan ini ya tahun ini senilai 25 juta. Jadi tinggal dihitung aja IP-nya berapa, tambah UKT, tambah jaminan pembiayaan 25 juta. Ingat ya, 25 juta itu bukan untuk UM. Tapi 25 juta itu nanti akan digunakan oleh si siswa ini kalau sudah jadi mahasiswa, entah itu semester 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Kalau ada program dari program studi atau fakultas, dia akan ke luar negeri dengan menggunakan dana ini. Oke, berarti mereka tidak perlu membayar lagi atau betul. mengeluarkan ekstra lagi gitu. Jadi kalau misalnya sudah waktunya berangkat nih, ada program ke negara X gitu ya, nggak ada istilahnya saya belum ada biayanya, nggak bisa. Sudah ada jaminannya gitu. Jadi itu skema yang pertama. Jadi hanya semacam deposit ya. Jadi orang tua menjamin dalam bentuk deposit, nanti ketika anaknya akan berangkat akan bisa menggunakan dana itu. Dan itu pasti berangkat kan ya? Pasti, wajib 1 kali pokoknya harus ke luar negeri. Itu skema yang pertama. Yang kedua, anak saya nggak mau ke luar negeri nih. Ada yang kayak gitu tuh. Anak saya takut bahasa Inggris ya. Saya nggak mau ke luar negeri nih, gitu ya. Tapi saya mau kemitraan. Saya mau bermitra dengan UM gitu. Nah, ada kemitraan yang jaminan pembiayaan skema yang kedua, yaitu mitra asuh. Ini jalurnya udah jalur langit ya. Jalur langit. Bagaimana itu? Jalur langit itu kenapa kita sebutnya akhirnya jalur langit gitu ya? Karena kalau siswa daftar jalur kemitraan mitra asuh lolos, orang tuanya akan membayar IP anaknya, ya, UKT anaknya untuk semester 1 gitu ya, dan nanti akan langsung membayar juga UKT 8 semester dari 1 orang mahasiswa yang sudah lulus di UM, tapi dia berhenti tidak melanjutkan karena biayanya tidak ada atau ada keterbatasan finansial. Nah, jadi bayangkan, makanya ini jalur langit. Jadi kalau misalnya dia orang tuanya bayar 8 semester full gini ya, untuk anaknya itu kan, kalau misalnya dia rajin, kemudian lulus sukses gitu ya, lulus dengan predikat terbaik, kemudian mendapat pekerjaan yang layak, kemudian bisa mengubah kehidupan keluarganya, lingkungan, bangsa dan negara. Waduh, ini saya merinding aja deh. Selalu merinding. Jadi orang tuanya akhirnya kan selain anaknya sudah berkuliah di UM juga mendapatkan kesempatan untuk kuliah di PTN ya, di Universitas Negeri Malang, juga membiayai 1 orang yang mahasiswa tidak mampu, itu juga jadi ladang amalnya ya, pahalanya, amal jariah gitu. Nah, kita sebutnya jalur langit. Betul.